Kami sudah menyerahkan kemungkinan si Abah sudah dibunuh dan mayatnya ditanam di puncak gunung atau jadikan tinggi. Yang saya ceritakan kemarin, si Abah jawara kampung sini. Udah dicari ke rumah bini mudanya belum? Tahu loh. Sudah, Mas. Istri bolanya bilang si Abah udah 3 bulan nggak nengok-nengok. Terima kasih ya teman-teman. Tolongan kalian semua. Nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada sempat tertolong. Jangan dipikir Neng, itu sih mau kewajiban abang sebagai. Bayangin, Neng. Dalam keadaan panik kayak gitu, aneh kudu ngejagain perahu termasuk sama isi-isinya. Sekaligus berdoa buat keselamatan kita semua. Termasuk Neng Fiona. Untung saya bisa berenang, jadi nggak usah nunggu lama, udah nyampe di tempat Fiona nyangsang. Coba kalau saya mah nggak bisa berenang, tapi karena menyangkut nyawa manusia, saya jadi nekat nyari kamu. Kamu nekat sekali ya, Bon. Ya, kadang-kadang kalau menyangkut nyawa manusia, kita jadi nggak mikirin keselamatan sendiri. jangan percaya. Apaan? Bobon sih emang jago renang waktu sekolahnya dulu. Itu kan dulu. Sekarang sama dulu sama aja. Lu tuh Bon sebetulnya kagak hebat. Kalau emangnya lu nggak bisa berenang, kagak bakalan lu berani. Hoi, jangan pada ribut aja. Ntar gua banting satu-satu ke kali lo. Buruan mandi. Angin kan buat gua. Iya. Lu iseng aja lu. Aduh gua. Haji. Bagaimana Tiara? Nggak ada yang angkat, Pak. Belum pada pulang liburan kali. Wah, bahaya. Ibumu bisa pasang muka perang terus kalau begini. Kakakmu itu selalu bikin masalah memang. Dan bapak terus yang kena getahnya. Pada prinsipnya bapak nggak keberatan kok kalau dia mau menolong orang lain. Tapi kan lebih baik kalau dia itu mengurus dirinya sendiri dulu. Lah ini, dianya aja masih miskin, mau nolong orang miskin. Ya sudah, sengsara bersama namanya. Menurut Tiara ya, Pak, Kak Bobon itu tidak memaksakan diri kok. Dia cuma membantu dengan apa yang dia punya, yaitu sedikit kepedulian dan mobil untuk mengantar ke rumah sakit. Kamu lagi sok tua lagi. Anaknya siapa dulu dong? Capek dengerin orang ngomel terus. Mendingan nonton telenovela saja. Oh, Fiorella.
kekasihmu sedang pergi berlibur. Jadinya aku nggak bisa memberinya uang. Berisik! Biar ibu kasih pelajaran bapakmu itu. Tiara yang campur, capek. Tiara, memang betul. Bapakmu mau mengembalikan uangnya kepada Bobon. Iya? Ibu pengen lihat seberapa seriusnya bapakmu. Kalau memang bapakmu serius, baru ibu mau tersenyum. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Lala? Masih dicuekin Bu sama Kak Bobon. Sementara itu, Ferry terus-terusan ngejar dia. Tiara khawatir Lala akan putus asa lalu menerima Ferry. Lala itu anak yang baik. Tidak semestinya Bobon memperlakukan dia begitu. Apalagi hanya karena perasaan cemburu yang tidak beralasan. Dia akan lebih besar kalau sempat kehilangan Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Lala. Kok sepi kok? Kan lagi pada liburan. Berangkatnya kemarin. Tuh. Loh, emangnya Mas Bobon nggak ngasih tahu Neng Lala? Gak ada yang ngasih tahu, Pok. Loh, bagaimana sih? Kok sama pacar sendiri nggak dikasih tahu? Selingkuh kali. Biasalah, Pok. Lagi ada keributan kecil. Keributan kecil jangan dibiarin. Ntar ribut beneran. Nah, tuh bawa apaan, Neng? Kue buat Kak Bobon. Bikinan saya sendiri, Pok. Ya, begitulah dunia perempuan. Kalau orang laki ngomong cinta lewat perhiasan, rumah mewah, mobil, atau duit. Beda sama perempuan. Kalau ngomong cinta lewat makanan. Kan makanan bikin sehat dan gemukin badan. Emangnya kita mau nulen kalung? Ampun, bisa aja. Po juga begitu, Neng. Demi orang yang Po cintai, tiap hari Po bawain makanan buat mereka. Malahan Po rela bersihin kandang kebo demi mereka. Emangnya Po lagi cinta-cintaan sama siapa? Ya, nggak jauh-jauh amat sih. Masih penjajakan. Po sendiri bingung milih yang mana. Orangnya ada banyak. Ada 2. Manchester sama Polly. Po bingung milih yang mana. Habis dua-duanya ngegemesin sih. Apa Po jabanin aja ya dua-duanya? Ya janganlah, Po. Kasian kan mereka. Habis mesti gimana lagi, Neng? Po kan gak mau kelamaan jadi janda. Mesti banyak pilihan. Emangnya laki doang yang mesti milih? Betul nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, udah ketemu, Pak? Kami sudah menyerahkan, kemungkinan si Abah sudah dibunuh. Dan mayatnya ditanam di puncak gunung atau jadikan tinggi. Yang saya ceritakan kemarin. Si Abah Jawara kampus ini. Udah dicari ke rumah bini mudanya belum? Tahu loh. Sudah, Mas. Istri bolanya bilang, si Abah udah 3 bulan nggak nengok-nengok. Tuh, apa gua kata? Punya bini muda lagi kan? Jadi begini aja deh, Pak ya. Ini kan ada masalah. Jadi kita bantulah. Cuma kebetulan kan kita di sini lagi liburan nih ya. Jadi biarin besok anak-anak biar suruh bantuin nyariin pendekar yang hilang itu. Anak-anak siapa, Pak Haji? Ya lu Pak deh. Manchester, Oli, Pak Pemandu. Lah, terus Pak Haji ngapain? Ya gue jagain mobil sama ibu-ibu di sini. Nggak mau ah. Ada siapa yang ikut? Bosan di pondok, ya? Fiona juga ikut ah. Ya, kita ikut ya. Kan juga. Tuh, kan semuanya ngikut ya.
Kalau emang partisipasi gue dibutuhin sih ya, gue gak keberatan deh. Alhamdulillah. Terima kasih. Kebetulan kami kekurangan orang. Kalau begitu, kami permisi untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Buka dulu. Habis Kang ikannya Kang. Wah, Ini yang paling banyak makan nih. buat sedikit banget.